Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kohenir Channel. Mudah-mudahan setelah kita bersyukur telah melewati bulan puasa Ramadan, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita akan memulai kehidupan yang baru lagi, dengan semangat yang baru lagi. Dan ini kebetulan ada permintaan dari subscriber mengenai standarisasi. Sebetulnya standar karang itu seperti apa? Menurut hemat saya nggak ada yang standar sih sebetulnya. Setiap peternak memiliki kesempatan untuk mengeksplor potensi kandangnya masing-masing. Tetapi biasanya yang suka dipakai oleh peternak yang sudah cukup lama, sudah besar, itu menggunakan pola kandang yang cukup agak sedikit luas. Tetapi sebetulnya itu tidak menjadi persoalan apabila nanti kita bahas mengenai bagaimana teman-teman yang sekedar hobi atau punya keterbatasan lahan yang sangat sempit, sebetulnya bisa sampai di garasi pun sebetulnya bisa ternak perkutut. Nanti kita akan jelaskan satu-satu kandang yang ada di kami. Mungkin tiap peternak memiliki ukuran masing-masing, tetapi ini biasanya kadang-kadang peternak-peternak ini menggunakan standar kandang yang relatif hampir sama. Biasanya terbuat dari bahan besi, tetapi itu juga ada yang terbuat aluminium, ada juga yang terbuat dari kayu. Kenapa kita menggunakan aluminium? Relatif pemakaiannya ini bisa cukup lama lah. Ini juga kandang sudah hampir lebih dari 25 tahun, jadi tidak terkena karat dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang terbatas pakai kayu, itu silahkan saja. Pakai besi juga tidak persoalan. Yang penting burung tidak lepas dan tidak masuk binatang lain seperti tikus, karena kendalanya di tikus atau juga kadang itu jebol karena karat. Ukurannya dipakai untuk yang normal, ini yang normal barangkali ya, yang memiliki lahan yang cukup luas dan sumber pembiayaan pendanaannya cukup besar, cukup tersedia. Ini untuk panjang ke depan ini sekitar 180 cm. Ya, kita ukur ya. Nah, ini kita mengulas tentang kandang yang ada di Blok A. Saya katakan ini kandang cukup ideal dipakai untuk ternak perkutut, khusus untuk pengembangan budidaya agar tingkat reproduksinya tinggi. Yang pertama, penggunaan menggunakan bahan aluminium sehingga bisa kuat dan tahan lama. Nah, yang di belakang itu menggunakan ram mesh setengah senti ke setengah senti, di pinggir juga setengah senti ke setengah senti. Tapi yang di depan kita menggunakan yang 1 senti, mesh 1 senti dengan dengan kawat yang cukup tebal. Ini khawatir karena ini posisinya di luar, nanti ada orang nyeler, ada orang tertabrak bahan-bahan lain, tidak cepat sobek. Kalau yang di dalam menggunakan mesh setengah, jadi aman lah. Jadi yang atas juga sama, kita pakai mesh yang 1 cm ke 1 cm. Tujuannya juga sama, agar kuat, burung tidak ada gangguan dari luar. Ini yang mahal lah, yang tebal, ada yang jangan tipis. Kalau yang di dalam kita menggunakan mesh setengah, kecil-kecil yang belakang, karena aman. Tujuannya tidak ada kucing, tidak ada tikus dan sebagainya. Nah, untuk ukurannya ini untuk tinggi kandang ini menggunakan hitungan sekitar ini 175 ya, 175. Ya bolehlah mau 175, mau 1,80 m. Tujuannya agar karena biasanya lebar daripada ram itu 90 cm. Jadi 90 cm dikali 2 itu 1,80 m. Jadi ada ruas untuk dipotong. Karena kalau lebih dari itu, lebih tinggi lagi, lebih panjang lagi, ini kita banyak bahan yang terpotong. Nah, ini untuk tingginya kita menggunakan 175. Ada yang 1,80 m lah dengan dudukan tembokan. Untuk lebarnya, ini lebar per satu kandang kita menggunakan 70 cm. Kenapa pakai 70 cm? Agar kita masuk dari dalam itu, kalau kita masuk ke kandang burung itu kita leluasa lah, bisa masuk seluruh tubuh, tidak miring. Jadi tingginya 1,80 m, lebar ke sini per kandang ini adalah 70, ke belakang juga ini sama 1,80 m. Tujuannya seperti itu. Kita siapkan ada dua sayang di depan dan di belakang. Ini kadang-kadang burung itu bisa memilih lah, kalau sudah mungkin jenuh atau nanti moodnya ingin mengangkrem di belakang bisa, di depan bisa. Terus yang di belakang ini kita pakai pintu pembuka, sehingga nanti kalau kita beranak tinggal ngambil, tidak perlu kita masuk ke dalam. Jadi sengaja pakai angkremannya dua lah, di depan dan di belakang. Jadi biasanya kadang-kadang burung lebih senang yang di luar, yang
kena sinar matahari kita tutupi pakai keramik ya. Nah ini untuk ram yang di belakang baik atas maupun bawah menggunakan pola yang setengah senti. Ini kan lebih lembut. Jadi kalau burung menabrak itu tidak berbahaya bagi kaki atau sayap dari burung itu, termasuk juga yang di dalam pakai pola yang setengah senti. Ini cukup fleksibel, lembut, tetapi memang kendalanya juga apabila ada tikus yang sedikit bisa digigiti sebetulnya. Makanya yang di dalam dan di belakang kita menggunakan yang mesh setengah senti. Untuk yang di atas yang berat-berat seperti ini nih, supaya tidak ada tikus, kita menggunakan mesh yang 1 senti dengan kawatnya yang relatif lebih tebal. Nah untuk angkerman yang di belakang, nah ini angkerman yang di belakang sengaja kita pakai pintu pembuka, sehingga nanti kalau burung bertelur di sini, nah ini bisa kita langsung diambil telurnya, bisa diambil burungnya, jadi tidak perlu masuk ke dalam kandang. Sengaja seperti ini, dan ini kita tutupi supaya burung relatif lebih nyaman, tidak terganggu apabila kita ngasih pakan, ganti air dan sebagainya. Nah ini barangkali kandang yang di blok A yang relatif menurut hemat saya paling ideal, ya bisa dipakai untuk produksi bagi teman-teman yang memiliki lahan relatif lebih luas dan pembiayaannya cukup besar. Bagaimana bagi teman-teman yang skalanya hobi atau lahannya terbatas, kita bahas di sana di kandang blok B atau di blok C. Nah tadi ini kita membahas kandang blok A, ini kan di kandang blok B. Blok B ini sebetulnya sama dengan blok A, asal usulnya ini adalah kandang standar, tetapi kita manipulasi supaya menjadi optimal. Nah ini juga sama, kita ukur ya. Nah ini sekitar 160 cm ya. Ini sekitar 160 cm. Nah, ini kandang ini sama dengan kandang yang di belakang blok A. Tetapi ini kalau asal usulnya itu asalnya 1 kandang. Ini 1 kandang. Kita maksimalkan menjadi 4 kandang. Itu dibagi 2. Nah, ini dibagi 2. Tuh, sekitar 76. Ya, ini dibagi 2. Sehingga nah ini jadi 4 kandang ini. 1, 2, 3, 4 dengan cara ini disekat tengah-tengahnya, disekat. Jadi sekat tengah-tengahnya 1 kandang, 2 kandang, 3 kandang. Ini juga tetap produktivitasnya lancar lah. Normal-normal saja sepanjang ada intervensi pakan dan perlakuan kita. Jadi dengan ukuran burung seperti ini, ya burung A dibagi 4, masih burung bisa bergerak, masih bisa reproduksi dengan baik. Bisa lihat ya, itu lagi burungnya lagi ngerem, sudah ada anaknya, ini juga lagi ngerem, ya, ini lagi ngerem, ini masih belum bertelur, nah ini ngerem. Jadi ini nggak ada persoalan sih sebetulnya. Jadi bagi teman-teman memiliki lahan terbatas, nanti kita bahas bagaimana kalau lahannya sangat sempit sekali, masih bisa. Nah ini asalnya 8 kandang menjadi 32 kandang. Ini di atas, bawah, atas, belakang. Tuh yang di belakang juga lagi ngerem tuh, lagi ngerem. Tuh ini ada yang netes. Nah ada yang netes. Ini normal lah. Nah ini kita bahas di kandang blok C ya. Blok C. Nah ini dulu pada waktu kita ternak dulu di sana ada 8 kandang, di sini ada 7 kandang nih bekasnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita hanya memiliki 7 kandang. Sayang waktu kita terbuang, kita manfaatkan, kita berpikir ternyata bisa diefisiensikan. Ini hanya 7 kandang. Sekarang di belakang saja di tempat biasa memberi pakan, kita buat kandang yang lebih kecil lagi. Di sini ada 14 kandang. Kita ukur ya. Ukurannya. Nah, ini sekitar ya 75 78 lah. 78 cm, sama seperti itu atas. Nah, ini anak atas ya, kandang atas. Juga sama lah sekitar 75. Jadi 75 kali 75 kali 75. Bawahnya juga sama 75. 75. Nah, sama lah 75 cm. Yang ini 75 kali 75 kali 75. Yang ini juga 60, kalau ini 60. Jadi panjang 75 di 75. Nah ini lebarnya 60.
Ini ada 14 kanan atas bawah. Ini juga sama kondusif. Bulunya ada yang sedang rem. Ini udah ada anaknya nih. Ini sengaja saya kenapa keuntungan kandang kecil ini kita tidak usah pakai putar lah, biarin beranak sendiri lah. Dulu anaknya sudah ada. Di sini lagi ada yang lagi ngerem lagi. Nah, yang ini juga sama. Ini ada 14 kanan, di sini ada 10 kanan. Sama juga ini. Ini bekas kanang lama ini sebetulnya. Ini 60 ya. Sama lebar seperti ini. Nah, ini bocor agak tinggi karena kita menggunakan bekas kanang yang lama 90 dibagi dua. Bagi dua atas bawah seperti ini. Jadi ini bekas kanang lama dipotong bagi dua. Ini bisa 14 kanang. Ini juga kandang D, sama bekas kandang normal seperti kandang A, sama ini dibagi dua, sama aja produktif tuh. Lihat, lagi ngerem, ada yang sudah punya anak, sengaja ini kita biarkan aja lah sama ibu bapaknya, nggak usah pakai putar, supaya nggak capek lah. Nanti udah 40 hari kita tinggal tarik aja, sama. Jadi di sini ada 16 kandang. Nah, bagaimana bagi teman-teman yang kebetulan lahannya sangat terbatas, di garasi sekalipun sebetulnya bisa. Nah, ini saya pakai kandang yang biasa digunakan oleh lovebird yang ukuran jumbo. Ukuran jumbo harganya ini sekitar 350 sampai 400. Saya beli satu lusin ini sekitar 350.000, bisa lewat online. Tetap itu produksi tuh, lihat burungnya lagi ngerem. Jadi nggak ada jadi persoalan sebetulnya kandang kecil seperti apa. Ini kita misalkan mau ternak di garasi bisa tinggal tempel aja, selesai. Nanti kita bahas mengenai modelnya, metodenya seperti apa. Itu bertelur. Bertelur. Tinggal dipasang tangkringan aja selesai. Ini di kandang lovebird sih sebetulnya. Nah, bagaimana bagi burung-burung yang mohon maaf yang tidak terkena sinar matahari? Ya, kendalanya seperti itu. Bagi kan terkena sinar matahari, yang tidak terkena sinar matahari bisa kita intervensi dengan penggunaan obat-obatan. Oke, kita berikan contoh. Nah, ini kandang lovebird jumbo yang kita pakai ternak burung kutut. Ini kan tidak terkena sinar matahari, apalagi dekat dengan tempat cuci, tempat masak istri saya. Nah, ini bisa tetap dipakai. Nah, caranya nanti kita lihat ya. Jadi ini tidak terkena sinar matahari, tapi ukurannya cukup standar, bisa burung itu kawin, juga nanti pasang tangkar, tempat tangkerman di sana. Nah, ini contohnya. Ini bisa anggaplah ini di garasi atau di tempat mana aja boleh, tinggal ditempel saja. Tapi gimana terapinya, intervensinya? Nah, ini kita contoh. Jadi burungnya tetap di kandang soliter terus sampai kelihatan cumbu. Baru kalau sudah cumbu, sudah mau kawin kan dilepas sini. Nah, untuk burung yang tadi yang kandangnya kebetulan memang tidak terkena sinar matahari, metodenya seperti ini. Jadi burung harus sering dimasukkan soliter sepasang ya. Sepasang ya. Kita mandikan ya, dan supaya jinak lah. Jadi karena burung di kandang ternak yang sangat terbatas, apalagi dekat dengan kita mandikan. Ini burungnya kebetulan masih jadi bulunya ya, bukan. Kita berikan ini minyak ikan. Nah, ini berikan minyak ikan ya, berikan minyak ikan. Nah, setelah diberi minyak ikan, karena konsen persoalan burung-burung yang tidak kena sinar matahari, hasil penelitian itu 87% itu kekurangan vitamin D. Nah, sehingga kita nyoba diberi Kalsana D. Ini harganya murah lah, nggak mahal, cuma 8 ribuan. Ini kita bisa potong-potong menjadi 10 tablet kecil. Tujuannya agar kekurangan vitamin D ini terantisipasi oleh obat ini ya. Nah, ini sudah dipotong kecil-kecil ya, dibagi 10. Potong kecil dibagi 10 ya, vitamin D. Nah,
berikan. Isinya ini kalsium dan vitamin D, kita masukkan suapin ke burung ya. Nah, jadi kamu tidak akan kekurangan vitamin D walaupun nggak kena sinar matahari ya. Nah, yang terakhir kita berikan vitamin E. Vitaminnya harganya 25.000, 30 tablet, 10.000 lah rata-rata per tablet. Kita potong-potong juga sama seperti tadi. Potong-potong lagi tadi. Nah, supaya cepat beranak lah, karena biasa vitamin D itu berbentuk soft gel, jadi sulit. Nah, kalau saya cari aja lah di Google, nanti diberikan, dimasukkan ke burung. Udah, jadi burung kita akan sehat terus. Kita terus sering dimandikan, sering dipegang, jadi mereka familiar lah, sangat dekat, sangat kenal dengan pemiliknya, jadi tidak ada rasa takut. Gitu aja, nanti tunggu sampai burung ini mau kawin-kawin. Kalau sudah kawin, yakin di peliharaan, baru masukkan ke kandang. Dengan tidak lupa vitamin. Jadi inilah salah seminggu sekali dikasih formula seperti ini. Jadi burung terus sering dijemur, biasa rutin seperti burung-burung yang lain. Ya, bisa lah kalau tempat jemuran bisa di mana saja lah. Ini seminggu sekali dimandian, dikasih vitamin seperti tadi. Nanti kalau sudah tumbuh baru masukkan ke kandang tadi. Nah, insya Allah lah. Dan begitu juga berulang bila nanti burung sudah bertelur, netes, nesling, menyuapi, anaknya diambil, sama dikasih vitamin yang tadi lagi, dijemur selama 10 hari, baru masukkan lagi ke kandang. Seperti itulah barangkali. Jadi kalau kita berbicara kandang ternak yang ideal, mungkin di kandang yang ideal itu di tipe A, kandang A yang pertama. Nah, tetapi juga kita tidak berbicara ideal, tetapi juga berbicara bagaimana agar efisien dan efektif. Kita bisa pakai pola pandang yang kandang B, yaitu kandang ideal dibagi 4, sehingga jumlahnya, populasinya jadi bertambah. Dan bagi yang terakhir, bagi yang mau bermulai ternak sebetulnya dengan lahan yang sangat terbatas pun, di garasi pun, di dekat dapur sekalipun itu bisa. Itu menggunakan kandang yang biasa digunakan lovebird, kandang jumbo, atau juga bisa bikin dari aluminium, banyak lah yang model-model minimalis. Tetapi caranya seperti itu bagi yang tidak punya lahan karena tidak ada sinar matahari, caranya seperti itu. Dipastikan burung kita sehat, sering dijemur, kalau sudah kawin diberi nutrisi yang tadi saya uraikan seperti tadi, sudah kawin baru dimasukkan. Nanti juga berulang apabila sudah beranak diambil lagi, dikasih nutrisi seperti itu. Jadi itu teman-teman penggemar Kohinur Channel, jadi jangan lupa subscribe karena kita juga akan bahas sesuai dengan permintaan. Ada beberapa bagaimana pola rawatan burung untuk bisa diikut sertakan di dalam lomba, karena juga ini memerlukan model-model. Mungkin ada beberapa pilihan, setiap peternak punya cara gaya masing-masing, tapi setidaknya kita akan introduce berbagai cara model-model di dalam rangka menyiapkan burung untuk lomba. Sudah demikian, terima kasih.